Jadi membersihkan, membasuh semua jenis kencing maupun kotoran yang keluar dari hewan yang halal dimakan, apalagi yang tidak halal dimakan, hukumnya wajib. Ini hukum aslinya, ini hukum aslinya. Nah, ini kemudian yang berkaitan dengan kita sehari-hari ini, yang berkaitan dengan kita sehari-hari. Mungkin kita yang punya anak kecil di rumah, ya, mungkin sering pipis di lantai, bahkan di lantai, termasuk di masjid. Ada kucing berak di karpet umpamanya, atau berak di lantai. Kemudian bagaimana cara membersihkan, cara mensucikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan kesempatan, kelonggaran waktu, sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini, sekaligus menghidupkan rumah Allah, menghidupkan tempat ibadah. Semoga dengan harapan Allah menghidupkan rumah kita, menghidupkan hati kita, menghidupkan keluarga kita, dengan Allah melimpahkan nikmat-nikmat yang dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sekarang kita sudah memasuki bulan Syaban, ya. Mungkin ini taklim kita tinggal satu kali pertemuan Pak ya, minggu depan untuk hari Ahad depan itu taklim yang terakhir untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kayaknya untuk taklim yang satu lagi ini karena waktunya setelah nisfu, ya, setelah nisfu, berarti taklim kita tinggal satu kali untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Untuk itu, nah, sebagai kesimpulan taklim kita selama dari bulan Syawal ketemu bulan Ruwah ini, ya kita maksimalkan. Tujuannya apa? Agar ibadah kita, praktek ibadah kita ini betul-betul sesuai dengan ilmu yang
tertera dalam aturan syariat Islam, terutama ilmu fikih yang berkaitan dengan sholat atau hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Sekarang yang kita pelajari ini kan apa, tentang najis dengan berbagai macam cara untuk mensucikan najis, karena najis ini bagian daripada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat harus bersih dari hadas dan najis, karena najis ini berkaitan selalu dengan lingkungan kita sehari-hari. Kemudian sholat itu sendiri ya, mungkin untuk minggu depan, subuh depan akan kita adakan praktek sholat Pak ya, praktek sholat untuk menghadapi nanti sholat taraweh, sholat dan sholat yang lain yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Untuk minggu ini kita masih berkaitan dengan menghilangkan najis, karena yang berkaitan sholat juga penting, terutama sholat jamaah, terutama orang yang kita jadikan imam sebagai sholat, baik sholat jamaah maupun sholat, terutama sholat fardu, sholat Jumat, sholat Id dan lain sebagainya. Kemudian apa, supaya ketika kita sholat ini betul-betul pahalanya sempurna 27 derajat, betul-betul sempurna 20 derajat nanti yang akan kita dapat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada potongan lagi ya, jangan sampai ada potongan lagi. Ya Allah, katanya sholat jamaah pahalanya 27 derajat, kenapa kok tinggal 1 derajat? Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan antara bacaan yang kita kerjakan ketika sholat, terutama bacaan Al-Qur'annya. Kemudian dalam hal sholat jamaah yang kita jadikan imam ini sesuai dengan syarat-syaratnya sholat jamaah apa enggak. Ini penting. Inilah tujuannya apa? Tujuannya kita tholabul ilmi, tujuannya kita duduk di majelis talim, tujuannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi, wa ghuslu jami'il abwali, dan membasuh seluruh jenis kencing, wal aurasi, dan kotoran, walaupun ada abwal wal auras mimma kulil lahmi, dari hewan yang halal dimakan, wajib. Berarti ini cara mensucikan, membersihkan najis. Jadi membersihkan, membasuh semua jenis kencing maupun kotoran yang keluar dari hewan yang halal dimakan, apalagi yang tidak halal dimakan, hukumnya wajib. Ini hukum aslinya, hukum aslinya. Nah, ini kemudian yang berkaitan dengan kita sehari-hari ini, yang berkaitan dengan kita sehari-hari. Mungkin kita yang punya anak kecil di rumah, ya, mungkin sering pipis di lantai, bahkan di lantai. Termasuk di masjid, ada kucing berak di karpet umpamanya, atau berak di lantai. Kemudian bagaimana cara membersihkan, cara mensucikan? Kalau kita ini karpetnya bisa digotong
dilipat lebar 1 meter 1,2 umpamanya. Kalau umpamanya karpetnya luas, itu bagaimana cara membersihkannya? Umpamanya lebar 2 meter kali 20 meter 2 meter kali 20 meter, itu bersihnya kan harus dibersihkan semua. Nah ini perlu caranya. Jadi wa ghuslu, mencuci semua, membersihkan, membasuh semua kotoran hewan atau kencing dari hewan yang halal dimakan maupun tidak halal dimakan, ini harus hukumnya wajib. Maksudnya wajib, kalau kita kerjakan itu berarti kita mendapat pahala yang berkaitan dengan sholat. Terus wa kaifiyatu ghuslin najasa, bagaimana cara membersihkan najis, membasuh najis tersebut. In kanat musahadatan bil aini, jika najis itu bisa dilihat oleh mata, wahia al musammatu bil ainiyah, namanya najis ainiyah. Takunu, bagaimana caranya? Takunu yaitu bizawali ainiyah, dengan menghilangkan bendanya, wa muhawalati zawali ausofiyat, dan menghilangkan sifat-sifatnya najis, min ta'min, dari rasanya, au launin, atau warnanya, au rihin, atau baunya. Nah contoh nih, jadi caranya untuk menghilangkan najis, kalau najis itu ada barangnya, kelihatan wujudnya, itu berarti namanya najis ainiyah. Caranya bagaimana? Caranya tanawulu ainiyah, caranya bizawali ainiyah, menghilangkan bendanya dulu. Contoh umpamanya ini karpet kena najis, atau ubin kena najis, kena tai ayam atau tai kucing atau kotorannya anak-anak kita gitu ya. Berarti itu kotorannya harus diambil dulu, dihilangkan dulu. Umpamanya di karpet atau di karpet, dihilangkan dulu, diambil dulu, dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan dulu, itu biasanya kan masih ada bekasnya, masih ada baunya, masih ada warnanya. Caranya bizawali ainnya, kemudian wa muhawalati zawali ausofia, dihilangkan sifatnya, ya istilahnya pada dikocor air dulu, jangan melebar. Kalau di karpet jangan melebar, di sekelilingnya itu yang bekas kotorannya itu disiram air, kemudian dilap sampai bersih. Baunya masih ada Pak, berarti kalau baunya masih ada, dikasih supaya baunya itu hilang, bau kotorannya itu hilang, berganti dengan bau yang lain. Mungkin dikasih sabun atau atau pewangi yang lain. Setelah dikasih sabun atau pewangi yang lain atau karbol, nah itu berarti kan bau najisnya hilang. Tunggu sampai beberapa menit biar agak kering. Tunggu beberapa menit supaya kering dulu, supaya cepat kering. Ya mungkin dikipasin, ya, atau ditiupin, gitu ya. Masa karpet ditiupin? Kalau kopinya Pak Junjung ditiupin ya Pak Junjung. Ya, keringin dulu. Nah, setelah dikeringin itu berarti kan airnya sudah tidak ada, sifatnya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada lagi. Nah, berarti langsung dituangin air, dialirkan air. Ya agak menggenang sedikit gak apa-apa, walaupun itu air itu masih menggenang dan tidak bisa diserap, itu berarti hukumnya sudah suci. Hukumnya sudah suci. Begitu yang terjadi di rumah kita, di
di lantai seperti itu, kotorannya dilap bersih. Setelah kotorannya dilap bersih, baunya kan masih ada, kasih air lagi, dilap lagi sampai kering, dan nanti baru disiram air. Nah itu langsung bersih, walaupun langsung dipel, itu hukumnya sudah suci. Jadi tidak usah dipel sebanyak berapa meter itu lantai yang ada di rumah itu gitu. Jadi nunggu agak kering dulu gitu. Itu cara menghilangkan najis yang ada pada sekitar kita seperti itu. Nah itu dalam keterangan yang lain, lau asobal ardu nahwa baulin wajafa, jika lantai kita ini berupa tanah apalagi tanah, kemudian kena najis semacam air kencing, kemudian wajafa, kemudian kering. Kalau udah kering namanya di tanah. Kalau di tanah air kencing sudah kering, ya cukup fasubba ala maudi'i ma'un, cukup tanah yang kena kencing itu dituangin air, walaupun fagomaru sampai menggenang. Maksudnya menggenang itu pokoknya ada genangan air di tempat yang najis yang bekas kena kencing itu. Tohuro, hukumnya sudah suci. Walam yamsub, walaupun air itu tidak bisa diserap oleh tanah. Nah itu berlaku untuk semua najis, baik itu kencing, kotoran hewan, kotoran manusia, atau najis yang lain, selama itu najis mutawasito. Kalau najis mughalladho nanti caranya beda lagi. Nah karena ini selalu berkaitan dengan yang kita alami. Itu dengan catatan najis yang tidak ma'fu. Di sini kan membasuh semua kencing dan kotoran hewan. Jadi umpamanya ini mungkin terjadi di rumah kita, yang umpamanya kamar mandi di rumah kita ini tidak pakai ember, mungkin langsung bikin bak mandi seukuran berapa meter itu, 50 kali sepanjang kamar mandi. Jadi dibikin bak mandi. Mungkin di bak mandi itu kira-kira sering nggak mengalami di kamar mandi atau di ember ada tai cicak. Ini karena ini selalu berkaitan dengan bersinggungan dengan kita sehari-hari. Ember yang kita pakai udah bisa isi penuh, tiba-tiba ada tai cicak. Bak mandi yang sudah diisi penuh, tiba-tiba ada tai cicak. Karena semua kotoran hewan, semua kotoran makhluk itu hukumnya najis. Namun ada yang kotoran itu sifatnya yang bisa ditolerir, ada yang tidak bisa ditolerir. Ya termasuk najis, termasuk kotoran tai cicak. Ini ada yang mengatakan bahwa cicak adalah salah satu hewan yang dibenci oleh Nabi, sehingga Nabi membolehkan cicak halal dibunuh dan dianjurkan dibunuh. Berarti kalau itu hewan yang dianjurkan Nabi boleh dibunuh, karena itu tidak halal dimakan, berarti itu hewan juga haram. Kalau haram, otomatis kotorannya juga najis. Kalau kena air
bejana yang ada pada kita di kolam, di ember, itu berarti masuk kategori najis. Yang pertama, ini Pak ya, yang pertama, karena kembali lagi hukum fikih ini koma Pak ya, hukum fikih ini koma, banyak pendapat. Yang kedua, bahwa cicak ini masuk kategori hewan yang la nafsa lahu sairatun, hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Kalau hewan yang tidak memiliki la nafsa lahu sairatun, itu jika dia mati bangkainya tidak najis. Kalau bangkainya tidak najis, berarti kotorannya juga tidak najis. Tidak najisnya karena apa? Dimakfu, ditolerir. Berarti walhasil, kalau bak mandi atau ember yang ada di rumah kita, tiba-tiba di situ kita lihat ada tai cicaknya, wafihi nadurun, dilihat kalau kotoran cicak, tai cicak yang ada di bak mandi, di ember, selama itu tidak merubah warnanya air, atau tai cicaknya itu masih utuh, kabarnya masih utuh, gelondong itu Pak ya, masih utuh, tidak merubah dasar airnya yang di bawah itu keruh gitu. Keruh karena apa? Airnya apa? Tai kotoran cicaknya sudah bercampur dengan air. Itu kembali lagi dengan perasaan. Kalau itu tidak merubah dasarnya air, hukumnya tetap suci. Berarti cukup kotorannya itu dibuang. Dibuangnya lewat apa? Nah, gimana caranya supaya bisa keluar dari ember, keluar dari bak mandi? Biasanya Pak Jujung nih yang punya akal, banyak akalnya ini ya. Bagaimana caranya? Mungkin disedot dengan selang gitu. Berarti walhasil itu caranya membersihkan najis ainiyah yang ada pada lingkungan kita. Karena menghilangkan najis, memberikan najis ini bagian daripada syarat sahnya sholat. Kalau tempat yang kita untuk lewat menuju tempat sujud najis, berarti apa? Sholat kita, kaki kita nginjak najis. Tempat yang kita gunakan untuk sholat, jalan setelah wudhu menuju tempat sholat kok najis, ya berarti apa? Kaki kita bersentuhan dengan najis. Kalau sentuhan dengan najis, sholatnya tidak salah. Untuk itu juga perlu dan penting hal-hal yang berkaitan dengan apa? Toharo, cara menghilangkan najis. Nah, kembali lagi, itu diantaranya Pak, cara menghilangkan najis ainiyah, najis yang wujud bentuknya. Kemudian ya mengenai kotoran-kotoran hewan tadi itu termasuk apa? Ya kotoran cicak, ada lagi kotoran nyamuk, mungkin kotoran apalagi hewan-hewan kecil. Tapi manakala itu kotoran, walaupun itu tai cicak, ya tai cicak, ada yang mengatakan kalau tai cicak itu kena baju kita lagi sholat, nah kembali lagi wafinan turun. Kalau kena tangan, kena baju, ya kalau itu kering, kita lagi sujud, ya ada cicak, tahu-tahu apa kena tangan kita, ya segera dibuang, disikirkan jangan sampai kita sholat kena tangan kita. Atau tai burung umpamanya, ya tai burung, umpamanya kita lagi sholat di lapangan, ada burung lewat, burung dara atau burung emprit, burung gereja, tainya kotorannya kena tangan atau kena baju. Wafihi nadurun, dan lihat kalau itu kotorannya kering langsung dibuang.
langsung dibuang. Tapi kalau kotorannya itu, tainya itu basah, nempel, masih ada nempel, berarti termasuk apa? Hal-hal yang membatalkan sholat. Jika kita lagi sholat, apa ada barang najis yang baru datang, yang tidak bisa apa, yang baru datang, contohnya itu tadi, itu bisa membatalkan sholat. Kalau kotorannya itu kering, kemudian bisa kita lepaskan, berarti sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kembali lagi bahwa najis yang sudah kering, apabila kita pegang, itu hukumnya apa? Kalau kita pegang ya, kita pegang nggak ada bekas, kemudian kita buang, ini tangannya tetap suci, nggak usah dicuci lagi, tidak jadi masalah. Tapi kalau biarpun itu najis itu kering, kita pegang dipakai sholat, ya tetap nggak sah, karena kita sholat membawa najis. Beda nggak Pak, kira-kira Pak? Beda ya? Masuk ya Pak Eko? Masuk Pak Eko? Ya masuk ya. Ya, minum dulu kopinya, minum dulu biar hangat kan banget. Ya, ada pertanyaan? Ya. Itu caranya harus ditandain Pak, ditandain namanya. Ini yang kena kotoran tadi yang kita bersihin dari mana? Sini ditandain, ditandain supaya Pak kita ingat wujud najisnya yang kita buang, sudah kita bersihkan, sudah nggak ada bekasnya, tapi itu najis hukmiyahnya masih ada, tetap hukumnya tetap najis. Najis hukmiyahnya masih ada, berarti hukumnya tetap najis, harus disiram dengan air. Gimana cara supaya ingat, supaya nggak apa, jejaknya ketahuan, ditandain. Oh ini tadi yang gitu Pak ya. Nggak mungkin kalau kita cium, malah dicium gini ditandain gitu ya, tandain. Mungkin tandanya pakai apa supaya yang gampang. Nah, setelah agak kering, nggak mungkin ditinggal ke kamar mandi, nyuci lap, langsung kering, langsung disiram air. Caranya seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Masuk nggak kira-kira? Gimana? Ya. Ya. Oh ya, makanya itu istilahnya Pak, supaya untuk agar ingat bekas najis yang kita buang tadi posisinya di mana. Untuk mengingat posisinya itu berarti harus dikasih tanda. Itu kalau kita apa? Istilahnya apa? Menyucinya dengan cara ringan. Kalau kita nggak mau ngingat, berarti apa? Nanti kita malah berat. Oh berarti harus diguyur semua. Tadi yang mana ya? Tadi yang mana ya? Gitu. Berarti mencari-cari lagi. Kalau tempatnya masih ingat, itu berarti dengan mudah, pun cara membersihkannya ringan. Ada lagi pertanyaannya? Ya Pak Eko. Tai cicak enggak? Bukan. Kalau tai tikus tetap hukumnya najis Pak ya. Tai tikus karena apa? Samping itu baunya nyengat, dan itu juga aininya juga besar. Lain kalau tai cicak kan kecil gitu. Ayo Pak Eko. Ya. Itu kalau seandainya ada yang hibah ke badan kita atau ke baju kita,
Ya, perhatiin ya, wa ghuslu jami'il abwali, membasuh semua jenis kencing termasuk kencingnya Pak Eko ya. Ya, biasanya kalau kencing di kamar mandi, mungkin kalau lagi kebelet ya, itu kembali lagi, kalau lagi kebelet ya usahakan kencingnya di kloset supaya tidak nyebar kemana-mana. Kalau kita kencing di lantai, pasti itu percikannya kemana, nggak bisa dihindarkan, itu nggak bisa dihindarkan. Termasuk itu bisa juga percikan bisa kembali ke kaki kita. Kalau sarung kita nggak diangkat kena, celana kita nggak diangkat kena. Itu caranya untuk mengantisipasi. Kalau kencing di kamar mandi ya usahakan untuk bapak-bapak ini ya kencing di kloset. Kalau di lantai usahakan ya istilahnya apa, dipas di apa lubang tutup yang ada tutupnya itu ya, pegangin ya, jangan kemana-mana gitu ya, supaya larinya pas, pancarannya pas itu ya. Jangan sampai istilahnya Pak itu kembali lagi. Kalau keyakinan kita kalau tidak apa, kita pegang itu nanti kemana-mana percikannya itu. Nah, itu kan banyak dalam hadis Nabi, banyak orang yang masuk ke dalam neraka karena tidak hati-hati dalam urusan kencingnya. Karena apa? Ketika kencing itu percikan kencing kena balik ke bajunya, balik ke kakinya. Setelah kencing tidak dibersihkan, yang dibersihkan hanya tempat kencingnya saja, kakinya tidak disiram. Itu bahaya. Nah, kembali lagi untuk mengantisipasi hal itu kita harus apa? Betul hati-hati masalah najis. Kira-kira gitu Pak Eko ya. Oh iya, kalau ada yang tip supaya kencing kita supaya tuntas, kencingnya sambil batuk. Biar sambil batuk ini kan istilahnya apa? Mengeluarkan sedikit kekuatan. Ini termasuk apa? Supaya kencingnya tuntas. Itu sambil duduk. Sambil berdiri juga nggak apa-apa Pak, tapi lihat tergantung kondisinya. Memang saya mengatakan kencing berdiri itu apa? Itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Ketika kencing jangan berdiri, karena itu apa? Itu perbuatan yang tidak baik. Tapi kembali lagi lihat kondisinya ya. Kalau kita kencing sambil duduk tidak bisa, nah, pakai celana ketat, membukanya susah. Ya bisanya berdiri, ya kembali lagi kalau bisanya berdiri sambil berdiri. Kalau umpamanya kita kencing di toilet umum, tempat kencingnya posisinya harus berdiri. Nah, kita duduk ya nggak bisa. Lah kembali lagi lihat kondisinya. Biasanya kalau tempat kencing kayak di masjid, di mall itu biasanya apa? Tempat kencingnya didesain berdiri di rumah sakit itu juga berdiri. Tapi yang berkaitan dengan itu mereka tahu. Jadi sekelilingnya itu dikasih apa? Dikasih penghalang supaya itu percikan air tidak kembali pada orang yang kencing. Karena itu, itu mungkin mereka ngerti supaya air kencing tidak balik kepada orang yang kencing, itu untuk menjaga kesuciannya. Kembali lagi untuk masalah membuang air kencing, lihat kondisinya Pak Eko ya, lihat kondisinya. Sebaiknya ketika kencing sambil duduk, karena orang yang
buang kotoran, membuang hadas kecil, kotoran kecil sambil berdiri, itu masuk kategori apa? Masuk kategori perbuatan setan. Hindari itu. Sebaiknya dengan duduk. Kalau bisa, tapi kalau memang tidak bisa harus berdiri, yaitu kembali lagi karena kondisi tidak memungkinkan. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Kita lagi sholat, terus cucu, itu kan berkaitan dengan kita sehari-hari Pak ya. Kita lagi sholat, cucu kita lagi ngompol, ya belum cebok, bahkan itu istilahnya Pak, celananya masih basah. Kemudian nempel ke kita. Nah, kalau nempel kita ditahan dulu, ditahan, dipegang tangannya, dipegang kepalanya. Kalau langsung nemplok ke mbahnya, ya sholatnya batal karena anaknya masih berbalut dengan najis yang basah. Kalau udah nemplok, celananya udah basah, ya berarti kena sarungnya mbahnya, kena bajunya mbahnya. Berarti kalau kita lagi sholat ada hal-hal najis yang baru seperti tadi, kalau bisa ditahan. Nah, ditahan. Termasuk datanya hal yang membatalkan yang baru, termasuk ketika lagi sholat, ya kita pakai sarung, dibuka cucunya, nah dibuka cucunya, sarungnya dibuka sampai dengkulnya kelihatan. Kalau melihat seperti itu, segera dikembalikan sarung itu, auratnya ditutup. Kalau tidak segera ditutup, dibiarin cucunya membuka sarung sampai dengkulnya kelihatan, berarti sholatnya batal, itu aja, sholatnya batal. Jadi kalau menemukan hal-hal yang membatalkan yang baru seperti itu, harus segera dihindari, segera dikembalikan. Kalau terbuka auratnya segera ditutup, termasuk kena angin segera ditutup. Kalau tidak, yang penting kita ada usaha untuk